Ibu minta kesediaan dari Jesslyn. Jesslyn bawa kita di dalam doa, pimpin doa. Silakan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah. Lindungilah kami dari awal ibadah hingga akhir. Dan bantulah kami ya Tuhan, agar kami bisa melaksanakan ibadah kami dengan baik. Inilah doa kami, Halia. Amin. Hari ini kita nggak ibadah, kita belajar ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin lupa. Ya, terima kasih Jesslyn. Baik, Ibu akan share materi kita pada hari ini ya. Kita akan belajar dari satu judul bab 15 Allah tetap bekerja. Oke. Jadi ini merupakan bab terakhir ya. Bab terakhir, dan untuk kelanjutannya minggu-minggu depan kalian akan menyelesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan dan belum dikumpulkan ke Ibu. Oke. Itu aja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Allah tetap bekerja. Bab 15. Kita mau lihat dulu indikator dan tentunya kompetensi dasar ya. Pertama, KD-nya mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Lalu memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Lalu indikatornya memahami bahwa Allah tetap bekerja dalam segala situasi, mengakui bahwa Allah berkuasa dalam hidupnya, dan yang ketiga menceritakan pengalaman bersama Tuhan ya. Pengalamannya berjalan bersama Tuhan. Baik, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Selama dan setelah mengikuti kegiatan belajar ini, siswa dapat pertama memahami bahwa Allah tetap bekerja dalam segala situasi. Kalau bicara segala situasi berarti baik situasi buruk, baik situasi tidak baik, atau yang buruk dan baik. Lalu tujuan yang kedua, siswa mengakui bahwa Allah berkuasa dalam hidupnya. Dan yang ketiga, siswa menceritakan pengalamannya berjalan bersama Tuhan. Kita lihat pembacaan Alkitab. Oke, silakan Ibu minta Tedo bacakan Roma 8 ayat 28. Baik, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, terima kasih Tedo. Ya, Bu. Lalu yang kedua, Ibu minta Abita bacakan. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, terima kasih Abita. Ya, jadi dua bacaan Alkitab pada pagi hari ini ya berfokus kepada bahwa Allah sampai sekarang pun masih bekerja ya. Di dalam Roma 8 ayat 28 di situ dijelaskan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Di situ ada kata segala sesuatu, baik itu bicara segala sesuatu itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan. Hal yang tidak baik Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Salah satu contoh Allah bekerja di dalam kehidupannya adalah Yusuf. Ya, kamu pasti sudah pernah tahu ya. Ya, sudah tahu cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf ini kan tidak disukai oleh saudara-saudaranya ya. Tidak disukai. Karena Yusuf ini adalah anak kesayangan
Yakub, ya, anak kesayangan bapaknya. Kita lihat perjalanan Yusuf luar biasa, ya. Tuhan izinkan dia mengalami kesusahan, ya. Tuhan izinkan saudara-saudaranya membenci dia. Dia dibuang ke dalam sumur tanpa air, ya, sumur yang sangat dalam. Tuhan izinkan dia dibawa ke Mesir gitu ya, dijadikan budak, bahkan dipenjara dan sebagainya, ya, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya dia. Tuhan izinkan supaya apa? Untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi bangsa Israel. Nah, luar biasa kan? Karena pada saat itu, ya, terjadi kelaparan di seluruh negeri, bukan hanya di Mesir, ya, bukan hanya di negara. Pokoknya semuanya mengalami kelaparan. Pada saat ada Yusuf, ya, di Mesir, Tuhan percayakan Yusuf menjadi seorang tangan kanannya Firaun. Dialah yang Tuhan pakai, ya. Pokoknya dari Yusuf mengelola bahan pangan dan sebagainya supaya tidak terjadi kelaparan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi pada Yusuf supaya bangsa Israel tidak mati binasa. Nah, itu ya. Oke, itu singkat kisah, ya. Dan nanti kalau mau tahu lebih banyak, ya, silakan baca saja di dalam Alkitab. Baik, kita kembali lagi ke tema Allah turut bekerja berdasarkan Roma dan berdasarkan Filipi yang sudah kalian baca ini sebagai perwakilan, ya, perwakilan bahwa Tuhan itu sampai sekarang masih bekerja, ya. Tuhan tidak berhenti bekerja. Pada saat kita tidur pun Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Kita masih bisa hidup pada saat kita bangun tidur, masih diberi nafas. Nah, itu dia, ya, dan sebagainya. Oke, kita mau lihat. Ini ada cerita tentang petani dan kudanya. Oke, Ibu akan bacakan, ya. Seorang petani memiliki seekor kuda yang sangat bagus. Suatu kali, seorang saudagar kaya menawar kuda itu dengan harga yang sangat mahal. Akan tetapi petani itu tidak mau menjualnya. Para tetangganya langsung berkomentar, "Ah, alangkah bodohnya kamu. Kudamu sudah ditawar dengan harga yang mahal, tetapi kamu membuang kesempatan berharga itu." Ini kata tetangganya. Biasalah, ya, kalau tetangga itu kalau sudah komentar, ya, kayak seperti netizen gitu, ya. Netizen maha benar gitu, ya. Omongannya sakit gitu, ya. Oke, terus. Seminggu kemudian kuda itu tidak pulang ke kandangnya. Para tetangganya kembali berkata, "Nah, sekarang kudamu hilang. Pasti ada yang curi tuh, ya. Coba kemarin itu kamu jual, dapat untung besar." Petani itu menjawab, "Untung atau rugi siapa yang tahu," katanya. Beberapa hari kemudian ternyata kuda itu kembali. Rupanya kuda itu pergi ke hutan, ya, dan sekarang pulang dengan 10 kuda liar bersamanya. Melihat itu para tetangga berkata, "Ah, kamu sungguh beruntung, ya. Ternyata kudamu tidak hilang, bahkan ia telah menambahkan 10 kuda lagi bagimu." Kembali petani itu menjawab, "Untung atau rugi siapa yang tahu." Nah, itu dia, ya. Kita bisa lihat nih, ya, komentar-komentar tetangga-tetangga yang awalnya mengatai bodoh, lalu mengatai beruntung dan sebagainya. Nah, lanjut cerita. Keesokan harinya, anak laki-laki si petani berusaha menjinakkan 10 kuda tersebut. Tapi ketika sedang menunggang salah satu kuda itu, ia terjatuh dan kakinya patah. Melihat itu, para tetangganya berkata pula, "Ternyata bertambahnya 10 kuda bukanlah anugerah bagimu, malah membawa musibah. Lihat, gara-gara kuda-kuda itu, anakmu patah kaki." Dengan tenang petani itu menjawab, "Jangan bicara begitu. Musibah atau anugerah siapa yang tahu." Nah, beberapa waktu kemudian, negeri itu terlibat perang dengan negara lain. Semua pemuda di kampung itu terkena wajib militer untuk maju ke medan perang. Hanya anak petani yang terluka itu yang lolos dari wajib militer. Lalu hikmah, ya, dari cerita itu
apa yang tampaknya sebagai ujung jalan, ya, kadang hanya sebuah belokan. Masih ada jalan kelanjutannya. Begitu juga setiap peristiwa yang kita alami biasanya akan diikuti oleh peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, ini kisah yang menarik ya anak-anak, kisah yang sangat menarik. Bagaimana seorang petani ya dengan kudanya, sudah petani ini dikatain jelek oleh tetangganya, ya dikatain bodoh dan sebagainya, lalu dikatain lagi beruntung, lalu dikatain lagi aneh-aneh lagi dan sebagainya. Tetapi jawab petani ini, untung dan rugi siapa yang tahu gitu ya. Lalu masalah apa tadi namanya, musibah, anugerah, siapa sih yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nah itu dia ya. Ini cerita yang sangat menarik. Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa di sini dikatakan bahwa apa yang nampak itu sebagai apa ya, akhir atau ujung jalan itu gitu ya, ternyata masih ada kelanjutan jalan berikutnya gitu kan ya. Kita kira masalahnya selesai, ternyata masih ada lagi yang lain, karena memang kalau kita melihat dari kehidupan kita sendiri ya, Tuhan itu tidak pernah henti-hentinya di dalam memelihara. Walaupun terkadang kita mungkin pernah beranggapan bahwa Tuhan enggak pernah pelihara aku, Tuhan enggak pernah begini, Tuhan enggak pernah begitu. Nah, kayak gitu. Ternyata pemikiran kita memang salah. Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan tidak terlihat secara mata jasmani kita, tetapi dia tetap memelihara. Ada kebaikan yang boleh kita terima. Walaupun keburukan-keburukan itu juga terjadi kepada kita, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sama seperti yang dialami oleh petani ya dan anaknya. Nah, itu dia ya. Kalau tetangga hanya bisa komentar. Nah, itu dia. Komentar. Tetapi kita bisa belajar dari seorang petani ini ya. Intinya segala sesuatu kita harus serahkan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan izinkan semuanya terjadi untuk kebaikan. Nah, oke. Kita lihat poin yang B. Allah tiada berhenti bekerja. Nah, ya Ibu ambil ilustrasi ini ya. Jadi Tuhan tetap bekerja. Bumi masih berputar, itu menandakan bahwa Tuhan masih bekerja. Ya, kita bisa menghirup udara yang segar, kita masih bisa bernapas. Itu tandanya Tuhan masih bekerja, ya. Kalau kamu berulang tahun, ya, itu tandanya kamu Tuhan masih bekerja kok ulang tahun. Iya, karena Tuhan tambahkan usiamu menjadi sekarang ini. Nah, itu ya. Itu dia ya. Oke, kita lihat kembali ke teks ya. Teks Roma 8 ayat 26 sampai 39. Tadi cuma dibacakan di ayat yang ke-28 aja ya. Nah, adalah rujukan yang sering dipakai untuk menyatakan bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari pemeliharaan Allah yang memiliki dan karenanya sangat mengasihi kita. Sedikitnya ada 4 hal yang dapat kita perhatikan ya. Perhatikan apa saja itu. Nah, di ayat yang ke-28 tadi sudah dibacakan Tedo di awal ya, tentang teks Alkitab kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk, itu maksudnya apa? Ya, menyatakan bahwa dalam segala hal ada kehadiran Allah yang akan membawa kebaikan. Di situ ada kata segala sesuatu, bukan hanya yang baik yang Tuhan berikan. Tuhan izinkan beri yang tidak baik, seperti yang dialami oleh Yusuf, seperti yang dialami oleh Ayub. Nah, silahkan baca kisah Ayub. Tuhan izinkan anaknya Ayub meninggal, gitu ya. Tuhan izinkan Ayub mengalami penyakit borok yang luar biasa. Tuhan izinkan Ayub kehilangan harta kekayaannya, bahkan istrinya pun menghujat dia. Bahkan istrinya Ayub sendiri suruh Ayub untuk menghujat Allah. Ayo bayangin loh. Ya, bayangin.
Tapi Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Supaya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kamu bisa lihat kehidupan akhir dari tokoh Ayub, ya. Apa yang terjadi pada saat dia tetap berserah hanya kepada Tuhan saja, lalu dia mengalami Tuhan. Makanya ada perkataan Ayub begini, hanya dari kata orang saja aku tahu tentang Tuhan, tetapi sekarang aku mengenal Tuhan dengan apa yang terjadi. Nah, akhirnya Yusuf sadar, ya, Yusuf bertobat, dia minta ampun gitu dan sebagainya, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya lagi, walaupun dia sudah dikatakan saleh, ya, dia tetap berserah terus. Akhirnya apa? Ya, akhirnya Tuhan mengembalikan apa yang dulu pernah hilang. Anaknya, ya, Ayub memiliki anak yang sangat cantik-cantik, ya. Namanya siapa itu? Namanya ada Keren Hapuk, ya, Yemima, ada Kesia, Keren Hapuk, Yemima. 3 anak gadisnya ini adalah perempuan yang paling cantik di negerinya pada saat masa itu, ya. Tar. Kita tadi dari sini, ya. Kita dari Allah tiada henti bekerja. Lalu bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini apa maksudnya? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karya Allah dalam segala sesuatu tidak berlaku untuk semua orang, ya. Namun hanya untuk mereka yang mengasihinya, ya. Tetapi kalau kita kembali lagi tentang apa namanya? Ada yang khusus, ada yang umum gitu, ya. Ibu lupa sebutannya. Kalau seperti secara umum Tuhan tetap memelihara, ya. Ya, Tuhan tetap memelihara napas hidup dan sebagainya, ya. Itu, ya. Tetapi kalau secara khusus, ya, wahyu umum sama wahyu khusus, ya, itu maksudnya. Kalau wahyu umum dia secara menyeluruh Tuhan memberikan napas hidup kepada semua orang. Tuhan memelihara, gitu, ya. Tuhan memelihara, ya. Langit, bumi, gitu, ya. Langit, bumi berputar dan sebagainya adalah pemeliharaan Tuhan di situ. Lalu ada yang namanya wahyu khusus, yaitu bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, ya. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, ada kayak apa ya tuh bahasanya tuh, ya, spesial, ya, ya, spesial buat orang-orang yang percaya. Itu intinya itu, ya. Nah, lalu yang keempat, ya, ayat 29 menyatakan mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, merujuk pada pengertian bahwa karya Allah tidak berhenti pada membawa kebaikan, namun kebaikan yang membuat mereka yang mengasihinya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini tujuan akhirnya, ya, anak-anak, ya, menjadi serupa dengan Kristus, ya. Itu dia tujuan akhirnya itu. Jadi Tuhan mau kita itu sempurna. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Sempurna di sini tidak bisa dilakukan dengan apa? Dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Jadi sempurna di sini tetap dengan kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, itu dia. Oke, bagaimana bentuk mengasihi Tuhan? Apa bentuknya? Yang pertama, ingat Tuhan dalam keadaan apapun dan ketika sedang melakukan apapun. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu. Jadi bentuk kita mengasihi Tuhan yang pertama itu ingat Dia. Dalam keadaan apapun. Kadang dalam keadaan senang kita bisa lupa Tuhan. Pada saat kita susah baru kita ingat Tuhan. Nah, jadi enggak boleh kayak gitu.
Ya, jadi bentuk kita mengasihi Tuhan, mau kita dalam keadaan senang, sukacita, mau dalam keadaan susah sekalipun, yang pertama sebagai bentuk mengasihi Tuhan adalah kita ingat akan Tuhan, ingat akan pencipta kita. Lalu yang apa aja ya, apa aja? Ingatnya dalam hal beribadah. Pada saat kita beribadah itu menandakan kita ingat Tuhan. Tetap berdoa kita itu ingat Tuhan. Apalagi merenungkan firman, ini menandakan kamu ingat Tuhan. Ya, ini sebagai bentuk kamu mengasihi Tuhan. Nah, lalu yang kedua, mensyukuri dan menghargai segala pemberiannya, ya. Mensyukuri dan menghargai segala pemberiannya. Apa aja? Mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, ya. Waktu yang Tuhan berikan cuma berapa? Cuma 24 jam dalam satu hari. Mungkin ada dari kalian yang berpikir, kayaknya 24 jam enggak cukup deh. Atau kayaknya 24 jam itu kayaknya kebanyakan deh. Saya maunya 12 jam misalnya. Misalnya ya. Nah, jadi mensyukuri dan menghargai segala pemberiannya. Salah satu adalah mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita harus gunakan waktu yang ada. Karena di akhir zaman ini ya, segala sesuatu jahat gitu ya. Intinya kita tahu nih dunia ini menuju kepada hal-hal yang menjerumuskan. Kalau kita itu tidak hati-hati ya kita masuk di dalamnya. Nah, kita terbawa arus. Jadi selagi waktu masih ada, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Lalu apa? Mensyukuri dan menghargai segala pemberian, menjaga kesehatan sebagai bentuk self love, ya. Kalau kamu mengatakan kamu mengasihi dirimu, kamu pasti akan menjaga kesehatan. Ya, makan teratur, minum yang banyak, ya. Jangan kamu makan aja yang banyak, minumnya sedikit. Itu penyakit juga, ya. Penyakit itu ya. Apalagi mengembangkan talenta, bakat, kemampuan yang ada pada diri sendiri. Apa bakatmu yang ada padamu? Kembangkan itu. Ya. Kalau kamu suka ngomong di depan cermin, seolah-olah kamu sedang berakting, ya, kembangkan itu. Ya, siapa tahu kamu bisa menjadi artis. Ya, duluan nanti Ibu minta tanda tanganmu nanti. Itu dia, ya. Kembangkan potensi yang ada pada dirimu. Kalau kamu di depan cermin ngomong seperti orang membacakan berita, kembangkan itu. Nah, ada salah satu teman Ibu, dia umurnya masih muda, dan dia kembangkan potensi yang ada pada dia. Dia jadi presenter, ya, jadi pembaca berita itu. Dia di Samarinda. Ya. Kalau kamu lihat RCTI Kaltim atau MNC ya. Kaltim namanya Violeta Justina. Nah, itu dia salah satu berjemaat di GKI Gunung Cermin. Nah, dia masih muda, dia kembangkan potensi yang ada. Sampai-sampai dia dipanggil orang untuk memandu acara di acara besar, ya, ada gubernurnya, ada wali kota dan sebagainya. Oh, jadi terkenal dia. Dia anak Tuhan juga. Nah, itu dia. Umur masih muda sudah bisa beli kendaraan sendiri. Beli mobil. Nah, mobilnya sampai 2. Tapi dia juga pelayanan juga hebat, luar biasa ya. Jadi kembangkan. Jadi kalau kamu punya kemampuan itu, potensi yang ada dalam diri kamu, kembangkan itu. Baik itu dalam jadi presenter, MC, pemain musik ya, atau apa-apa ya dan sebagainya, silakan dikembangkan. Itu sebagai bentuk juga mengasihi Tuhan, menghargai pemberian Tuhan. Yang ketiga, bagaimana bentuk mengasihi Tuhan? Nah, menyenangkan hati Tuhan. Roma 12 ayat 1, Roma 13 ayat. Nah, apa aja? Menyenangkan hati Tuhan, bertanggung jawab sebagai pelajar. Nah, kalian di sini sebagai murid ya, sebagai seorang murid. Jadi kalian memiliki tanggung jawab terhadap gurunya. Kamu memiliki tanggung jawab
di SMP Negeri 1 Samarinda. Apa saja tanggung jawab kamu? Ya, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, mengikuti kegiatan belajar secara online, ya, sungguh-sungguh, serius di dalam belajar, ya, kayak online kayak gini nih kan, kalian bisa lakukan apa aja. Ibu kan nggak tahu kalian bikin apa pada saat ibu mengajar seperti ini. Bisa saja kamu baring-baring kayak, ya, siapa yang tahu, siapa yang tahu. Tapi kalau kamu sebagai murid yang bertanggung jawab, pelajar yang bertanggung jawab, sikapmu akan sama seperti di sekolah, gitu ya. Walaupun masih pakai baju biasa, ya seriuslah belajar, walaupun secara online, ya serius, jangan baring-baring, jangan sambil makan kalau bisa, gitu kan dan sebagainya. Fokus, gitu ya, bertanggung jawab. Lalu menjaga pergaulan dengan baik, ya. Bagaimana caranya menjaga pergaulan dengan baik? Ya, sumbernya pada firman Tuhan dulu, ya. Lalu kamu bagaimana cara menjaganya gitu kan? Ya, jaganya sesuai dengan firman. Dan memang kalau dalam hal mencari teman itu juga harus pilih sih. Harus pilih supaya kita jangan terjerumus. Kalau kamu nggak pilih-pilih teman, bahaya. Bisa kamu yang terjerumus. Atau mungkin aku mau rubah temanku jadi lebih baik. Temennya misalnya pakai narkoba, Kak. Aku bisa merubah dia. Atau misalnya temannya pemarahan dan sebagainya. Aku bisa rubah dia. Gak bisa kamu rubah dia. Ya. Justru malah transfer itu. Hal yang buruk itu ke kamu. Itu dia ya. Jadi perlu yang namanya jaga pergaulan. Makanya kalau ibu bilang sih, perlu juga sih pilih teman. Teman-teman itu harus dipilih gitu kan. Ya, jangan asal-asalan gitu kan. Ya, supaya kamu dibangun. Ya, itu dia ya. Oke. Menyenangkan hati Tuhan, apalagi menumbuhkan kebiasaan yang baik. Nah, apa saja kebiasaan yang ada pada kamu? Kalau ada yang baik, kembangkan itu. Jangan pada saat ditanya apa kebiasaanmu, kayaknya kebiasaanku jelek semua. Nah, itu harus dirubah ya anak-anak ya. Jadi memang kecenderungan kita itu pasti ada aja yang nggak baik gitu kan. Tapi kita belajar ya, menumbuhkan kebiasaan yang baik, yang orang lain lihat tuh senang dan bisa dijadikan panutan bahkan teladan. Nah, itu sebagai bentuk mengasihi Tuhan. Ya, itu dia ya. Oke. Kita nyanyi dulu ya lagu ini. Mungkin kalian tahu. Oke.
pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya, ini adalah lagu ya, lagu yang berjudul Pelangi Kasih-Nya. Kalau kalian baca setiap lirik yang ada, bahwa apa yang kita alami, yang kita mengerti, yang tidak kita mengerti, ya semuanya itu indah. Ya, Tuhan izinkan segala sesuatu, hal yang baik, hal yang tidak baik kita alami, supaya kita itu tetap fokus kepada Dia dan percaya bahwa hasil akhirnya itu adalah kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Nah, lihat di bait kedua ya, Tuhan itu nggak pernah memberikan ular beracun pada yang minta roti ya. Cobaan yang kau alami. Nah, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu tidak melebihi kekuatan kita, tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk menjalani ya. Menjalani dan kita boleh bersukacita. Oke, itu ya. Ini lagunya yang sangat bagus. Ini lagunya lagu lama banget nih. Oke, nah ini evaluasi. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku dan dikumpulkan hari ini. Silahkan di capture. Ya, yang pertama sebutkan apa saja tantangan dan cobaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam tugas ya, dalam tugas pelayanannya seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 ya. Lalu apa yang membuat Rasul Paulus tetap tegar dan teguh dalam tugas pelayanannya sebagai pemberita Injil ya. Lalu yang ketiga, berikan contoh apa yang tampaknya sebagai pengalaman buruk ternyata Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan ya. Contoh ya. Ini contoh ini berarti kamu sendiri yang mengalami ya. Ada enggak? Ya. Lalu apa artinya mengasihi Tuhan? Berikan beberapa contoh tindakan atau sikap yang menunjukkan kasih kepada Tuhan. Silahkan tugas ini di capture dan dikerjakan. Dan kalau sudah dikirim saja ke WA-nya Ibu. Jangan lupa nanti di lembar kertas di buku yang kalian tulis tetap nama kalian ditulis juga di situ ya. Oke, rangkuman. Allah bekerja dalam segala sesuatu, suka maupun duka, untuk mendatangkan kebaikan seperti dalam hidup Rasul Paulus. Akan tetapi bukan berarti kita tidak usah berbuat apa-apa, hanya pasif dan pasrah. Kita harus aktif ya, yaitu dengan menunjukkan sikap mengasihi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan berarti kita akan selalu mengingatnya, kita akan selalu berusaha menyenangkannya, kita akan selalu menghargai setiap pemberiannya. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang telah berusaha menunjukkan kasih kepadanya. Amin. Demikian kegiatan belajar kita pada hari ini. Ya anak-anak, jadi ini bab 15 adalah bab terakhir untuk semester 2. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita tidak ada live, tetapi kalian menyelesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan, ya, tugas-tugas apa saja. Nanti Ibu akan ingatkan kembali ya, Ibu akan share lagi tugas-tugas apa yang belum kalian kerjakan. Kalau sudah, di-share lagi ke WA-nya Ibu, supaya kalian mendapatkan nilai. Tolong kasih tahu sama teman-temannya ya, yang tidak hadir, supaya mengerjakan tugas ya, karena Ibu perhatikan ini ada yang sama sekali nggak ikut kegiatan belajar kita secara online ya, ada yang sama sekali tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Ibu juga nggak tahu tuh kenapa gitu kan ya. Ibu minta kalian untuk saling mengingatkan satu sama lain ya anak-anak ya. Ya, ini hanya sementara kita belajar secara online. Jika Tuhan izinkan, ajaran baru kita bisa tatap muka. Nah, dan tentunya pada saat tatap muka kalian sudah kelas
9. Nah, itu dia ya. Oke, itu saja dari Ibu penyampaian kita. Untuk ibadah kita tidak ada dulu ya. Kalian fokus aja dalam tugas-tugas. Ya, demikian kegiatan belajar kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup dengan doa? Ada? Oke, bila tidak ada, mari kita akan tutup pertemuan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memimpin dan menyertai kehidupan kami hari pas hari. Kami datang kepadamu, tetap berserah sepenuh kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau tetap menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Kami sudah selesai dengan kegiatan belajar kami. Kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya yang memberkati anak-anak, supaya mereka belajar untuk bertanggung jawab dengan tugas dan apa yang sudah diberikan oleh guru-gurunya ya Tuhan. Dan biarlah mereka dapat menjadi teladan, walaupun kami sedikit, dan kami percaya kami dapat memberikan dampak yang baik kepada orang sekitar kami. Kami tutup kegiatan belajar mengajar ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak buat kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati senantiasa ya. Tetap jaga kesehatan, tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat siang. Ya Bu, Tuhan Yesus memberkati.